Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah ngajian Ahad pagi Al-Mizan, pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah mempertemukan kita kembali. Biasanya kita bertemu di Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di Masjid Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, yang kondisinya sudah berapa ini? 60% insyaallah ya. Malah lebih ya Pak. Kalau secara fisik bangunan mungkin sudah 75%, namun dari aksesoris dan yang lain masih banyak yang perlu dilengkapi. Insya Allah sudah bisa dipergunakan, bukan hanya sekedar dipergunakan, tapi harus kita makmurkan. Susah payah kita membangun masjid ini, kalau dibiarkan kosong melompongan eman. Nah, salah satu cara untuk memakmurkannya selain dengan sholat rawatibnya, tentunya juga menjadi sentral ilmu. Alhamdulillah di sini ada Muhammadiyah Boarding School, juga akan dibangun di sebelah ini center untuk pendidikan boarding school juga pesantrennya gitu. Alhamdulillah luar biasa, dan saya doakan tahun depan sudah berdiri cikal bakal Universitas Muhammadiyah Jombang. Itu harapan dan cita-cita warga Muhammadiyah Jombang khususnya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu menyikapi gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah. Karena memang sekarang ini sedang marak Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan teknologi yang sudah istilahnya generasi 4.0. Di dunia sudah dalam genggaman. Kalau dulu menjenengan untuk ngaji, untuk mendengarkan kajian dari para guru kita, para ulama kita, para ustadz kita, supaya nyambung. Kalau acaranya 1 jam atau 1 jam setengah, ya kita harus tumanina, harus sungguh-sungguh menyimak. Nah, kalau sekarang sudah dalam genggaman pengajian rekaman 2 jam,
sudah dalam damai. Jadi kalau yang awalnya kita menonton atau mendengarkan kajian 30 menit ke depan, kajian yang menonton kita tidur. Tapi tidak masalah. Betapa Muhajir tadi masih bisa di skip, masih bisa di pause dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Atau mana yang terlewat, mana yang kurang jelas, bisa digeser lagi, diulang lagi. Jadi semuanya harus kita manfaatkan sekarang. Dan itu juga menjadi salah satu media yang dipergunakan oleh orang-orang di luar Islam. Bahkan juga ada yang mengaku Islam tapi memanfaatkan media itu untuk melakukan pendangkalan terhadap akidah umat Islam, bahkan yang terakhir ujungnya adalah pemurtadan. Dan itu hal yang pasti terjadi. Orang-orang di luar Islam itu pasti akan berupaya untuk menghabisi kita umat Islam. Kalau muslimnya mayoritas, cara menghabisinya beda dengan yang minoritas. Kalau muslimnya minoritas, dihabisi itu ya dihabisi segala-galanya. Bukan hanya harta bendanya, tapi juga jiwa dan raganya. Kalau kasarin dipaten. Tapi kalau kondisi kita mayoritas, maka mereka menggunakan trik, cara-cara bagaimana untuk menghadapi umat Islam. Bagaimana menghabisi umat Islam yang mayoritas? Yang pertama adalah ghirahnya, kecintaannya terhadap Islam ini harus dikikis dulu. Ya, kelihatannya bahasanya enteng-entengan ya. Dalam apa sih ngaji? Saiki lho iso nonton YouTube. Ra usah tekonan Masjid Ahmad Dahlan, buang-buang waktu. Kalau orang siaran ulang ya, mungkin itu syuting. Betul, begitu dibuka YouTube-nya, nggak menarik, di pembicaraan jenggotan. Akhirnya cari yang lain. Kisah pertikaian antara mertua dan menantu. Wah, bintang yang sekarang lagi mengisi insert informasi selebritis sudah memaafkan, kembali rujuk. Wah, ini yang paling disukai. Sing kajian skip semuanya. Tapi yang infotainment, yang dunia selebritis, yang tidak jelas manfaatnya bagi kehidupan kita di dunia, lebih di akhirat nanti, itu yang paling digandrungi. Dan yang terakhir, tidak mau kalah dengan dunia selebritis seperti itu, beli tripod seperti ini. Nggak apa-apa, nggak belanja setengah bulan, yang penting untuk tripod. Pasang tripod, dijepit handphonenya. Setelah itu share, like, share, comment, and subscribe. Ya, sing di-share ning TikTok Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Trikul. Yuk, mumpung pagi kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah biarlah dunia berkata, Allah sok-sokan tentang suaranya enak iso ngaji, riak kamu ini. Biarlah dunia mau berkata apa, kita share kebaikan daripada yang itu tadi. Terus sampai ini bayangkan, akhirnya hidup mati. Dalam keadaan goyang TikTok tanpa tutup aurat, alhamdulillah. Nah ini dunia sekarang. Nah ini juga dimanfaatkan. Yang kemarin itu siapa? Lagi viral ini di dunia YouTube dan TikTok itu, yang mengatakan Nabi Isa dan Yesus beda itu loh. Yang laki-laki tapi suaranya mirip perempuan. Iya. Dia memanfaatkan itu. Dia menolak untuk diajak ketemu di darat, dialog, tatap muka, tidak mau. Tapi dia manfaatkan dunia itu. Karena apa? Dia merasa jangkauannya lebih jauh, lebih luas. Dan itu banyak mempengaruhi juga pemikiran umat Islam yang memang satu, jarang baca Al-Quran, yang kedua tidak memahami perbandingan agama. Karena itu pagi ini alhamdulillah beliau memilihkan topik yang luar biasa, jadi menyikapi pendangkalan akidah dan gerakan pemurtadan. Tadi sudah saya kirim PDF dan dengan nanti biar di-share kepada jamaah semua, karena saya tidak punya nomor teleponnya penjenengan semua ya. Saya share sudah lewat beliau, jadi nanti bisa di-print atau di handphonenya untuk dibaca. Jadi itu tadi ya. Jadi Al-Quran, Gusti Allah itu tidak pernah salah. Bagaimana akan salah? Allah yang menciptakannya, Allah yang menguasai jiwa kita, Allah yang mengetahui setiap gerakan hati kita. Jadi mau jawab kaget itu batin tahun baru terbersit di hati, Allah sudah tahu. Karena itu kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Setiap kita selesai menunaikan sholat, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Ada yang ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din wa 'ala ta'at. Kita minta kepada Allah supaya ditetapkan hati kita untuk selalu berada dalam agama Allah, dinul Islam ini. Seperti yang selalu diwasiatkan oleh para guru kita, setiap kali khutbah Jumat atau tabligh yang lain, wala tamutunna illa wa antum, jangan kamu mati, tinggalkan dunia ini kecuali kamu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Dan itu yang harus kita minta terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din wa 'ala ta'atik. Minimal 5 kali sehari malam, sehari semalam. Setiap selesai sholat kita minta kepada Allah. Alhamdulillah kalau setiap saat, setiap kali kita sempat, sambil duduk, sambil nyiram, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din, minta. Karena kita tidak tahu bagaimana dengan hati kita. Yang menguasai hati kita adalah Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kita mohon kepada Allah jangan sampai hati kita keluar
dari iman dan Islam. Karena dunianya sudah seperti itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafirin dan musyrikin, kafir ahlul kitabkah dia atau musyrikinkah mereka? Wala yazaluna yuqatilunakum, tidak akan pernah berhenti membunuh kalian, memerangi kalian, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian keluar dari agama kalian kalau mereka mau. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti. Karena itu Allah menegaskan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang murtad, keluar dari Islam, keluar dari agama yang telah Allah ridhoi, agama yang menjadi risalah para nabi dan rasul semenjak Nabi Adam alaihissalam, khususnya dimulai ketika Nabi Nuh alaihissalam. Risalah ini disampaikan sampai pada periode Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Ini adalah Islam, semuanya Islam. Jadi agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul hanya satu, yaitu dinul Islam. Nah, pelaksanaannya, syariatnya yang berbeda-beda. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam berbeda dengan di masa zaman Nabi Isa alaihissalam, berbeda pula dengan periodenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi agamanya tetap satu, yaitu Islam. Ingat ketika Nabiullah Yakub alaihissalam sudah sepuh, ya, dan bahkan mungkin beliau sedang sakit waktu itu, tidak dijelaskan lebih detail dalam Al-Quran. Hanya Allah menjelaskan, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian tidak menyaksikan ketika Nabi Yakub alaihissalam mendekati kematian? Kemudian Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku tersayang, kalau bapak mati nanti, kamu nyembah apa? Apa yang kamu sembah? Siapa yang kamu sembah? Kegundahan, kerisauan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan dari seorang bapak terhadap akidah anak-anaknya. Kalau bapak mati nanti, kamu nyembah apa? Ma ta'buduna min ba'di. Sama seperti kerisauan para bapak orang tua di zaman sekarang. Bedanya cuma sedikit. Kalau Nabi Yakub bertanya, ma ta'buduna min ba'di, kebanyakan orang tua sekarang, mungkin termasuk saya ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu makan? Kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam akidah anaknya. Yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh Nabi Yakub alaihissalam bukan hanya perutnya yang lapar, tapi hatinya yang lapar, jiwanya yang lapar, ruhnya yang lapar. Ma ta'buduna min ba'di. Bapak mati, kamu nyembah apa? Siapa yang kamu sembah? Alhamdulillah.
12 anak laki-laki Nabi Yakub dan 1 anak perempuan Nabi Yakub. Inilah yang disebut kemudian nanti sebagai Bani Israel. Di Nabi Yakub ini mempunyai nama lain alias Israel. Jadi kalau kita membaca di dalam Al-Quran, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Bani Israel, anak keturunan Israel. Siapa Israel di situ? Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Kita harus tahu, makanya sekarang sedang berkecamuk di Timur Tengah, tepatnya di bumi Syam, bumi para nabi dan rasul, di Filistin, pertempuran yang sengit antara mujahidin Al-Qassam yang berada di dalam barisan Hamas dengan akhirnya kita pun banyak yang terbawa Zionis Israel. Bahkan ada yang mengatakan Yahudi dengan negara Israel laknat. Inilah hebatnya sekaligus culasnya orang-orang Yahudi. Kenapa mereka gunakan kata Israel menjadi nama negara? Yang negara ini nantinya mencaplok negara orang lain, yang negara ini nantinya merampas kemerdekaan negara lain, dan yang lebih berbahaya lagi dan lebih biadab lagi, nama negara ini kemudian melakukan genosida yang luar biasa yang tidak pernah terjadi di dunia. Kita saksikan sekarang dari 17.000, mungkin terakhir sudah lebih 17.000 yang meninggal di bumi Palestina itu, 15.000 lebih terdiri dari ibu-ibu, wanita dan anak-anak, bayi. Bapak-bapaknya sedikit, Pak. Justru yang menjadi sasaran mereka adalah wanita dan anak-anak. Sasaran siapa? Zionis Yahudi. Karena mereka punya keinginan seperti apa yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Habisi semua. Jadi yang dihabisi bukan hanya tentara, bukan hanya musuhnya, anak-anak, perempuan, mereka yang sedang menyusu, bahkan ternak pun harus dihabisi. Itu ajaran dalam kitab suci mereka. Makanya jangan kaget kalau sekarang di sana terjadi pembantaian yang luar biasa itu. Dan saya katakan tadi, culasnya mereka. Kalau mau dikatakan pinter, kok ya pinter untuk kejahatan, kan bukan pinter namanya, Pak ya. Culasnya mereka ambil nama Nabi dan utusan Allah dan Rasulullah Yakub alaihissalam yang memiliki nama lain Israel itu menjadi nama negara mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Kita umat Islam pun tidak sadar, atau kita sadar meskipun sudah diingatkan ya sudah bergaya, kita turut melaknat Israel atau Nabi Yakub alaihi. Makanya kalau kita bilang mau nge-share sesuatu itu diganti sedikit gitu loh, jangan pakai Israel tapi katakanlah Zionis.
Kalau mau melaknat mereka, laknatlah Zionis. Ada yang bela, jangan melaknat Yahudi karena tidak semua orang Yahudi di sana setuju. Siapa bilang? Kitab sucinya itu sudah mengajarkan seperti itu. Mereka pura-pura tidak setuju itu supaya mereka tetap aman di situ. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang ada di dalam hati mereka itu jauh lebih jahat. Kebencian yang ada di dalam hati mereka kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan di mulut mereka. Sampai boleh tidak percaya saya salah Pak Dokter Hock. Sentimen Pak Dokter, rasis Pak Dokter. Anda boleh tidak percaya saya, tapi jangan pernah menolak apa yang disampaikan Allah. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian yang ada di dalam hati mereka jauh lebih besar lagi dari yang mereka tampakkan. Kalau hari ini mereka begitu bencinya kepada umat Islam yang ada di Palestina, di dalam hati mereka jauh lebih benci lagi. Karena itu mereka sudah membabi buta. Semuanya yang mereka bombardir, tidak peduli apakah ini rumah sakit, apakah ini sekolah, apakah ini masjid, apakah ini gereja, apakah ini mal-mal, tidak peduli. Alasan mereka di bawah bangunan itu Hamas tersembunyi. Jadi ini yang terjadi hari ini. Karena itu mohon di edit sedikit lah, jangan gunakan Israel, jangan sampai kita ikut melaknat Nabi dan Rasul. Gunakan saja kata Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Jangan menggunakan kata Israel. Itu memang cara mereka supaya kita umat Islam terjatuh kepada kesalahan, bahkan dosa besar itu melaknat Nabi dan utusan Allah. Ini kan salah satu cara, termasuk cara-cara pemurtadan dan pendanggalan akidah. Maksud saya Pak Dokter mau keliru ngomong aja Israel laknatullah, kita ini bisa murtad. Sama seperti ini bulan apa sekarang? Bulan Desember. Sebentar lagi ada pesta besar-besaran. Ada yang mengatakan pesta kelahiran Tuhan, atau pesta kelahiran anak Tuhan. Ya terserah suka mereka mau pakai nama. Ada umat Islam, KTP-nya Islam, bahkan kadang sholat berjamaah bersama kita. Kalau sudah sampai pada bulan Desember, khususnya di akhir nanti, ketika umat Islam yang betul-betul hati-hati menjaga akidahnya, menyatakan haram hukumnya seorang Muslim mengucapkan selamat hari Natal. Kalau yang nyeletuk itu orang di luar Islam, ya usah, nikmatilah kekafiran. Justru yang ironis itu ketika yang nyeletuk itu sesama Muslim. Apa yang sing haram? Mau cuma ngomong di mulut saja. Masa ucapan di mulut ini terus akan menggugurkan akidah kita? Gara-gara kita ngomong selamat hari Natal, masuk awak dewi terus dari Kristen. Gara-gara awak dewi ngomong selamat hari Natal, apa terus dengan sendirinya kita jadi murtad? Apa jadi batal keislaman kita? Oh cuma basa-basi, cuma sekedar lip service. Ayo apa awak dewi wis tomboan api demi menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Jombang ini luar biasa. Kita
Itu panggonan bahasa-bahasa begini. Sekarang saya mau tanya, kenapa? Sampai neng bis. Saya mau tanya dulu. Kalau saya sampaikan semua kan ketuanya aku tak sempin. Padahal saya yakin jamaah Al-Mizan ini jauh lebih pintar dari saya. Ilmunya jauh lebih banyak karena apa? Penjenengan rutin bukan hanya ngaji pada akad kedua, tapi setiap akad juga ada kajian. Belum lagi hari Kamis, belum lagi hari Jumat. Sekarang saya mau tanya, ketika ada laki-laki dan perempuan datang ke KUA untuk mengurus pernikahan dan sudah ditetapkan tanggal dan waktunya, ketika di hadapan penghulu, apa yang diucapkan oleh mempelai pria kepada wali si wanita? Siapa dulu? Mobil itu nikah batas bijaha bimahdin madu. Kunikahkan dan aku jodohkan kamu dengan anak perempuanku dengan mahar sekian, kata walinya atau orang tuanya. Kemudian laki-laki tadi menjawab apa? Saya terima nikahnya dan perjodohannya dengan mahar yang sudah ditetapkan. Yang mengesahkan pernikahan itu siapa? Kalau sudah ditandatangani bukunya atau ketika terjadi ucapan itu, dan saksi sudah mengatakan dia bagaimana? Sah. Yes, mari. Aman. Masa sahnya itu harus nunggu ditandatangani buku atau nunggu video malam pertamanya? Dengan ucapan aku terima, saya terima nikahnya, sah. Apa yang tadinya diharamkan oleh Allah, laki dengan perempuan diharamkan oleh Allah untuk dilakukan, yang bukan mahram, yang bukan suami istri, hubungan yang diharamkan oleh Allah menjadi halal karena ucapan tadi, saya terima nikahnya. Sekarang yang kedua, konsultasi ke Pak Mubajir, datang ke kantor beliau, suami istri, saudara, tahan hati saya, sakit hati saya. Jadi sing tahan ya Pak Mubajir, ya Pak sekarang kayaknya Pak Mubajir, beliau ahli. Syaratnya apa? Sahnya itu ada firqa, ada pernikahan dan pertengkaran, perselisihan, kemudian sudah sepakat, dan itu pun kalau sudah sepakat tidak ada masalah. Tapi ada pertanyaan tidak bisa rukun kembali, dan ada ucapan saya talakkan. Atau istrinya yang menggugat, jatuh ya, itu sudah jatuh talak. Nanti kalau di depan pengadilan, artinya sebelum ke pengadilan itu kan untuk administrasinya. Kalau sudah jatuh talak satu, saya sampai ada lagu, sudah jatuh talak satu bisa rujuk kembali. Itu kan untuk menentukan ini talak beberapa, 1, 2, 3. Tapi ucapan talak itu sudah sah, sudah jatuh loh. Apabila syarat sudah terpenuhi. Kalau di luar pengadilan jatuh. Nah, belum di luar pengadilan ya belum jatuh. Jadi secara status administrasi negara belum jatuh. Tapi kalau secara syariat, ada hadis ini tolak kopi di jadi nggak ada talak dan dari dosa yang utama.
Niki sadar juga kalau sadar itu disaksikan ada saksi sudah jatuh ya, meskipun belum tercatat, tapi harus tercatat juga akhirnya ya. Nah, jatuh dari apa? Nanti rujuknya begitu. Ada seorang kafir mau menjadi saudara kita seiman, apa syaratnya? Apakah dia harus bisa menulis asyhadu an la ilaha illallah dulu, atau cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan ada saksinya dari begitu juga. Jangan main-main, masuk sih ngomong selamat hari Natal lewat DVD jadi musyrik, ngomong selamat hari Natal lewat DVD jadi murtad, rusak akidah. Pahami apa itu Natal, kan begitu. Kalau kita umat Islam, insya Allah semuanya sepakat siapa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Jadi Isa dan Yesus itu sama ya. Jadi bukan dua orang yang berbeda, sama Pak. Satu nama, satu manusia, namanya berbeda. Orang-orang Aramaik itu menyebutnya Isa. Itu satu rumpun dari Aramaik ini nanti menjadi Hebrew atau bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Isa. Jadi jangan termakan oleh omongannya si Elia tadi. Yesus beda dengan Isa. Sama-sama dilahirkan oleh perempuan bernama Maryam. Kalau dalam bahasa Arab Maryam, yang sana Maria. Sama-sama dilahirkan tanpa memiliki seorang ayah, ibunya hamil tanpa sentuhan seorang laki-laki. Kalau sekarang juga banyak Maryam baru Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan, Allah jaga anak keturunan kita jangan sampai seperti itu. Kalau Maryam alaihissalam, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril dikabar kepada Maryam bahwa dia akan punya anak. Maryam menjawab, bagaimana aku bisa punya anak? Dalam yang sasni basar, padahal satu orang laki-laki pun belum pernah ada yang menyentuh. Beginilah firman Tuhan, wahai Maryam. Dan kalau Allah sudah menghendaki, tidak aroda sayyidan fayyakula lahu kun, jadilah. Bukan langsung ujuk-ujuk Nabi Isa itu terus berada di luar rahim. Itu juga bahasanya orang-orang Nasrani. Semua Nabi itu dilahirkan kecuali Isa putra Maryam. Nah, terus siapa? Ujuk-ujuk mantu mana tak? Isa putra Maryam itu diciptakan. Nah, terus diciptakan apa, dibentuk oleh Allah sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Isa dibentuk terus ditaruh di atas perutnya ibunya gitu kan. Nabi Isa juga mengalami, atau Yesus juga mengalami berada di dalam rahim ibu selama 9 bulan. Berbagai macam upaya itu Maria tanpa sentuhan seorang pria, dia hamil. Allah berikan pertanda kepada manusia ini, kalau aku bisa menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu, aku pun bisa menciptakan anak tanpa sentuhan seorang pria. Sekarang juga begitu. Banyak Maria baru, bapaknya nggak jelas. Tinggal kasih bendera saja, mana yang dikehendaki ya, nak irungi pesek, berarti dia budi pesek. Nak irungi bangir ya berarti kayak sopo. Alhamdulillah ini. Makanya ibunda Nabi Isa alaihissalam itu ketika beliau selesai melahirkan, ketika anaknya sudah lahir, ketika kembali ke Yerusalem,
kembali ke kaumnya, Bani Israel. Kaumnya itu mencemooh. Ya ukhta Harun, maka abuki rasyau wa maka ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun. Nah, ini lagi yang diserang. Maryam kok disebut anak saudara perempuan Harun? Yang saudara perempuan Harun itu namanya Miriam, bukan Maryam. Ini ada buktinya, Pak. Dan serangan-serangan yang dipakai oleh orang-orang Nasrani sekarang itu sumbernya dari salah satu pendeta, namanya pendeta Dr. Suradi bin Abraham. Dia menulis di dalam buku, di dalam majalah Gema Nehemia edisi ke-17, dia sudah mati sekarang. Salah satunya mempersoalkan kalimat ya ukhta Harun. Al-Quran salah menyebut sejarah. Maryam kok disebut ya ukhta Harun. Yang saudara perempuan Harun itu adalah Miriam. Jangan sering membaca surah Al-Qasas ya. Di Al-Qasas itu ada kisah bagaimana bayi Musa ini diselamatkan oleh ibunya, dimasukkan ke dalam kotak, dihanyutkan di air, di sungai. Nah ini kan ibunya mengutus saudara perempuannya itu untuk mengikuti kemana bayi ini. Coba ikuti kemana adikmu ini. Khawatirnya dia tenggelam dan sebagainya. Maka setelah kotak tadi masuk ke lingkungan istana keputren, tempat mandinya istri Fir'aun, maka perempuan ini tadi kembali ke ibunya mengatakan bahwa adikku sudah selamat. Nah, adikku sudah selamat yang berkata seperti itu, itulah Miriam, saudara perempuan Nabi Musa dan saudara perempuan Nabi Harun alaihissalam. Kenapa Allah mengatakan di dalam surah Maryam itu ya ukhta Harun? Al-Quran begitu jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Allah. Karena memang Bani Israel pada waktu Nabi Isa alaihissalam ini dalam buaya ibunya, Bani Israel itu semuanya mencemooh, mencibir, mengejek, menghina Maryam dengan kata-kata ya ukhta Harun, maka abuki imra'asyau wa maka ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun. Ini hinaan, Pak, Ibu. Sama seperti kalau ada yang ngomong kepada kita, Masya Allah, Dokter Lutfi gaya gamis putih, jenggot putih, rambut putih, kopiah setengah putih, persis Wali Songo. Tapi bedanya nek Wali Songo itu sarjana nang masjid, Dokter Lutfi kaya antara nang masjid. Nah, ini sepertinya pujian, tapi sebetulnya ini juga Allah. Kalau Wali Songo itu perutnya semuanya gendut, Dokter Lutfi kok langsing. Apa? Terbalik. Ya sama seperti itu. Ya ukhta Harun, karena apa? Harun ini seorang nabi yang sangat soleh. Kakaknya Harun, Miriam pun seorang wanita yang solihah. Karena itu Maryam dicemooh. Ya ukhta Harun, kamu kan perempuan yang solihah. Kamu anak yang dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam di Baitul Maqdis. Dipingit oleh Nabi Zakaria, tidak semua orang bisa masuk ke dalam bilik atau kamarnya Siti Maryam tanpa izin Nabi Zakaria alaihissalam. Bahkan ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam kamar Maryam, kaget. Loh, Maryam, kok ada buah-buahan
musim panas di tempatnya, padahal sekarang musim dingin. Begitu juga ketika musim dingin masuk, loh, kok ada buah-buahan musim dingin, sekarang musim panas? Maryam menjawab, ini semua dari Tuhan. Dijaga betul Maryam, rizkinya dicukupi oleh Allah. Buah-buahan yang tidak pernah dimakan oleh manusia di musim panas, karena pada waktu itu musim dingin, justru di kamar mihrabnya Maryam ada buah tersebut. Istimewa apa buatan ini? Luar biasa. Karena itu orang Yahudi mencemooh Bani Israel tadi, ya udah Harun, nah kok iso loh, awakmu itu loh dijogo oleh Nabi Zakaria, pamanmu itu seorang yang solih, orang tuamu itu orang yang solih dan solihah, Imran dan Hanna itu manusia-manusia yang solih dan solihah, kamu keturunan dari orang-orang solih, kamu keturunan dari garisnya Nabi Harun dan Nabi Musa dan Miriam. Lah kok iso kamu punya anak tanpa punya suami? Makana abuki mro'asyau wa makana ummuki baghiyah. Padahal bapakmu bukan seorang pezina, ibumu bukan seorang pelacur. Kok iso kon duwe anak kan duwe asar alaihi. Maryam diam, cuma memberi isyarat kepada anak. Ojo protes nang aku, ojo takon nang aku, takon nang anakku. Bani Israil waktu itu bosone wong Jawa itu gendeng mangan sembilan. Kok kami disuruh bertanya kepada anak yang masih dalam gendongan? Tapi dengan izin Allah, bayi Isa tadi diberi mukjizat oleh Allah, bisa berbicara ketika berada dalam buaya. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ada yang menyatakan dua, ada yang di riwayat lain ada tiga bayi yang bisa berbicara ketika dalam buaya. Yang pertama Isa putra Maryam, yang kedua bayi Julek, dan yang ketiga bayi yang menjadi saksi ketika Nabi Yusuf alaihissalam difitnah. Luar biasa dijaga. Tapi dasari wong Bani Israil langsung ngomong ya Harun, maka aku timro asyau maka nak tumuki bagian Quran yang keliru, sing keliru wong sing memahami yang termakan oleh hasutan pertanyaan bodoh dan tolol dari pendeta surah di Ben Abraham. Ini yang harus kita jawab, Pak. Dan ini tidak berhenti di surah, di sekarang masih banyak. Kalau dengan mengikuti TikTok, mengikuti YouTube, mengikuti WhatsApp debat dialog Islam dan Kristen, masih sering muncul pertanyaan itu. Oh, dasar Quran tidak ngerti sejarah. Masa Maryam dikatakan saudara perempuan Harun? Itu sudah berapa itu tadi? Sakit saja. Itu setengah jam sekarang. Jadi kelihatannya nggak fokus, tapi itu sebetulnya seperti itu. Memang di dunia nyatanya seperti itu. Jadi apa tadi? Anak perempuan, saudara perempuan Harun. Kalau ada yang kita mendengar seperti itu, jawab. Al-Quran tidak salah memberikan informasi. Justru Al-Quran jujur memotret, menayangkan kembali tuduhan apa yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Maryam. Yang pertama. Yang kedua tadi, itu Dewi malah. Baik, ya. Sekarang yang ketiga. Ada pendekar tapak suci di sini. Masya Allah, luar biasa. Ketua pimpinan daerah tapak suci Putra Muhammadiyah. Saya mau minta jawaban.
seorang itu disebut pendekar yang hebat apabila seperti apa? Tunduk, maksudnya jalannya sambil tunduk. Nah, makin di dalam jiwa dan hati yang suci tersimpan ilmu yang tinggi, betul ya? Masya Allah, luar biasa. Itu salah satu slogannya apa sih ya? Jadi semakin menunduk, tapi ada menunduk terus ya. Sekali-sekali juga harus terus apa gunanya? Andukan naga jantan, mawar menunduk tangkai. Jadi guru saya, Allahumma yarham Kiai Haji Abdullah Basikan, itu pernah berpesan begini, Lutfi, seorang pendekar, seorang pesilat disebut hebat apabila dia menguasai seluruh jurus perguruannya. Pendekar tapak suci tentunya menguasai seluruh jurus milik tapak suci, mulai dari harimau terengginas sampai harimau lapar, mulai dari jurus merpati terbang tinggi sampai merpati tak pernah ingkar janji. Jurus apa mana yang punyanya tapak suci? Kata melempar tubuh, naga mengibas sayap, selalu sebuah. Jadi seorang pendekar, seorang pesilat yang tangguh itu yang menguasai seluruh jurus yang dia punya, mulai dari jurus dasar sabuk putih persiapan sampai sabuk kuning melatih satu, sampai ke sabuk biru melatih 4. Biru nomor merah terakhir. Kita terakhir ya. Terus pendekar itu Pak Kaswi Lamongan salah satunya. Itu apabila menguasai seluruh jurus yang dia miliki. Tapi akan lebih hebat lagi pendekar tersebut apabila mengetahui kelemahan jurus lawan. Bukan menguasai jurus lawan, tapi mengetahui kelemahan jurus lawan. Ini kata Allah mayarham Kiai Haji Abdullah Basikan. Saya tanya waktu itu saya masih kuliah. Dan maksudnya apa nih Kiai? Ini loh maksudku. Kamu boleh belajar kristologi, kamu boleh belajar perbandingan agama, tapi kamu harus ingat, jangan pernah kamu meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya jangan pernah kamu meninggalkan untuk mempelajari dinul Islam. Justru kamu harus memperdalam itu Al-Quran, kamu harus memperdalam itu Al-Hadis. Sejarah di dalam Islam bagaimana, semuanya harus kamu perdalam. Baru setelah itu kamu ketahui kelemahan diri. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, bahayanya kita Pak. Salah satunya kita diserang dengan surah Maryam tadi. Surah Maryam ayat berapa? 28 atau 27? Ya utaharu, untuk dicek yang punya aplikasi Al-Quran atau bawa Al-Quran pagi ini, surah Maryam ayat ke ya utaharu maka al-budi wa asyar wa makanan umuki bagian. Kalau kita tidak memahami ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sejarah, bahaya masuk serangan ini. Ya. Oh iya, jangan-jangan memang Al-Quran ini salah mengutip sejarah. Al-Quran tidak salah mengutip sejarah setelah kita tahu. Oh, kenapa kok ini disebut ya utaharu? Ini bukan ucapannya Allah. Bukan Allah yang menyebut Maryam itu dengan sebutan utaharu, tapi Allah memotret, menirukan
ucapannya Bani Israel ketika menuduh Siti Maryam. Seperti ini loh tujuannya. Sepertinya memuji tapi sebetulnya menghina dan memolok-molok Siti Maryam. Yang saya katakan tadi, ketahui seluruh keilmuan yang ada di dalam Islam, baru setelah itu kita lihat di mana titik lemahnya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini sudah jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum Muhammad. Yang tercatat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan namanya, yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW atau sebelum Al-Quran, ada namanya kitab Taurat, ada namanya kitab Zabur, ada namanya kitab Injil. Jadi secara global, secara mujmal, secara umum kita percaya kepada Taurat, kita percaya kepada Zabur, kita percaya kepada Injil, bahwa memang Taurat, Zabur dan Injil ini adalah kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi di dalam Al-Quran ada lagi informasi dari Allah. Walladzina hadu yuharrifuna kalimah an mawadi'i. Salah satu bentuk kebiasaan buruk orang Yahudi melakukan tahrif, ubah suai, melakukan perubahan-perubahan terhadap kitab suci, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, menambahkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu. Nek dirasa ayat ini cocok, dipasang. Kalau dirasa kurang cocok, diubah. Kalau dirasa merugikan mereka, dibuang. Itu tabiat orang Yahudi. Dan itu disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Maidah, walladzina hadu yuharrifuna kalimah an mawadi'i. Karena itu saya katakan tadi, keimanan kita terhadap Taurat, Zabur dan Injil, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran ini sifatnya mujmal. Jadi secara umum kita akui, kita imani bahwa Taurat adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Adapun Taurat, Zabur dan Injil yang ada sekarang, yang tergabung menjadi satu kesatuan di dalam buku tebal bersampul hitam. Di luarnya itu ada tulisannya, kalau dalam bahasa Inggris Holy Bible, kalau dalam bahasa Indonesia Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau dalam edisi yang berbahasa Arab ditulis Alkitabul Muqaddas, kitab suci, kabar gembira yang lama dan kabar gembira yang baru. Apakah Taurat, Zabur dan Injil yang ada di dalam Alkitab hari ini sama dengan Taurat, Zabur, Injil yang pernah Allah turunkan kepada para nabi tersebut? Nah, jawabannya wait and see.
Kalau itu sesuai dengan Al-Quran, maka kita terima. Itu petunjuk dari Allah dan Rasul. Salah satu fungsi Al-Quran itu di dalam surah Al-Ma'idah adalah muhaiminan. Apa itu muhaiminan? Batu uji, alat menguji bagi kitab suci sebelumnya. Kalau sesuai dengan Al-Quran, berarti itu memang dari Allah. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, sudah dipastikan itu bukan berasal dari Allah. Rasulullah juga bersabda demikian. Apabila yang disampaikan kepadamu oleh ahli kitab itu sesuai dengan apa yang ada di tanganmu, yaitu Al-Quran, maka terimalah dia. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di tanganmu Al-Quran, maka katakanlah kami beriman kepada Allah dan Rasul. Kira-kira orang Islam bagaimana sekarang? Kita ngomong seperti ini. Iya, dan orang bisa. Apa benar kitabmu itu suci atau enggak? Berani enggak? Berani apa benar? Harus berani, ya, harus berani. Kenapa kita tidak berani? Jawabannya karena kita belum tahu. Sebenarnya aku kok ditakut ngomong suci, bisa ndodorno ta? Terus aku ora iso jawab piye? Lain sih lah, gengsi lah. Jamaah Al-Mizan masuk di kampung mentah-mentah. Tapi kita harus katakan berani kita menghadapi pendangkalan akidah, berani kita menghadapi ancaman pemurtadan. Salah satunya katakan kepada mereka, kitabmu itu 100% bukan kitab suci. Kenapa demikian? Karena tidak semua yang ada di kitabmu itu benar, ada yang salah. Jangan katakan semua kitabmu itu salah. Keliru. Ada di dalam kitabmu itu beberapa bagian yang salah. Karena itu, yang namanya kitab suci mestinya harus bebas kesalahan. Kalau kitab suci mengandung kesalahan, maka sucinya dibuang. Tinggal kitab saja. Atau kalau mau tetap dipasang sucinya boleh. Cuma bedanya bukan lagi kitab suci, tapi kitab yang harus disucikan. Iya kan? Karena ada kesalahan, jadi kesalahannya harus dibuang dulu, disucikan dulu, baru nanti dia layak menyandang kitab suci. Kalau mereka bertanya kepada kita, kamu ngomong seperti itu sembarangan. Itu termasuk penistaan, itu termasuk ujaran kebencian. Nanti kamu bisa diproses hukum. Mengkerap, menegasi hukum. Tapi ancaman seperti itu tidak akan berguna kalau kita bisa menunjukkan buktinya. Loh, ini bukan ujaran kebencian, ini bukan asbun, asal bunyi, tapi saya punya bukti. Apa buktinya? Sing gampang aja. Kasih dia pertanyaan, Mas, menurut kitab itu sing hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim itu soal. Ini pertanyaan, ini pelajaran dasar yang paling gampang. Dan insya Allah saya berani menjamin 100% orang-orang yang mengimani Alkitab itu salah ketika sudah kita beri dengan serangan ini. Kita tanya, mau dia kelas Kristen awam ataupun sudah kelas pendeta, siapa anak yang hampir dikorbankan oleh Ibrahim? Biasanya nih, Kristen sing ceketer, jawaban ini. Tidak ada anak Ibrahim yang dikorbankan. Buktinya Ismail selamat, Ishak juga selamat. Ini berarti golongannya ceketer. Sekarang harus ngomong mentakar. 100% orang Kristen akan menjawab, bahkan orang Yahudi akan menjawab,
yang hampir dikorbankan dan diperintahkan untuk dikorbankan itu adalah Nabi Ishak. Dan itu ada Pak, sampai sekarang masih ada. Di dalam buku mereka itu masih tertulis. Ingat-ingat ya, kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Enggak ditulis. Bukti bahwa Alkitab itu sudah mengandung sisipan atau sudah tidak suci lagi. Karena ada tambahan, ada kesalahan. Di mana buktinya? Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Bagaimana bunyinya? Allah berfirman, berkata kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria, persembahkan dia sebagai korban bakaran di satu gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu." Nah, jadi menurut kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, siapa yang diperintahkan untuk disembelih, dikorbankan? Ishak. Ya, sepakat ya. Menurut kitab itu tadi bunyinya, yang diperintahkan untuk dikorbankan adalah Nabi Ishak alaihissalam. Sampai jangan ragu-ragu mengatakan kata Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 ini sisipan. Nama Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 22 ayat 2 ini tambahan, sisipan. Ini palsu ini. Tidak benar ini. Jadi kudu yakin benar. Ya koyo ini tidak benar. Jangan bilang koyo ini. Nampak-nampaknya ini tidak benar. Tapi harus yakin, harus berani kita mengatakan ini adalah tidak benar. Satu kesalahan ini saja sudah cukup untuk menurunkan status hukum ini dari kitab suci menjadi kitab yang harus disucikan. Mesti mereka penasaran. Bisa kamu buktikan bahwa Ishak ini tambahan? Oh ya bisa dong. Jamaah Masjid Al-Mizan, jamaah kajian Al-Mizan harus bisa. Ini nggak bisa kan berarti kalau nggak bisa kan fitnah, bisa kena pasal aku nih. Saya tidak bisa buktikan, tapi kalau saya bisa buktikan, tidak bisa kamu mengatakan saya ini atau menista agamamu atau kitab suci. Tapi ini adalah ranah ilmiah. Yuk kita buktikan bersama-sama. Baik. Sepakat ya? Pembuktian ya? Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya. Seorang bapak disebut memiliki anak tunggal itu ketika punya anak berapa? Satu ya? Satu berapa kali? Satu. Pertanyaan yang kedua, disebut punya anak satu itu, kalau kemudian bapak ini nanti punya 2 orang anak atau lebih, yang disebut anak yang satu itu anak yang lahir pertama atau yang lahir kedua? Lahir pertama. Lahir pertama. Sepakat. Kalau seorang suami punya istri 2, ibu gak enak dong. Seorang suami punya istri 2. Istri pertama belum punya anak. Istri kedua melahirkan anak pertama, laki-laki. Selang 15 tahun kemudian, kurang lebih 15 tahun kemudian, baru istri yang pertama punya anak laki-laki juga. Yang disebut anak tunggal itu anak dari istri kedua atau anak dari istri pertama? Pertama. Yang kedua, ya. Kenapa kok dari anak yang kedua? Umurnya
tua ya. Umurnya lebih tua mesti lahirnya lebih dahulu. Jangan terbawa oleh gaya dialognya orang Kristen. Loh, Ismail itu anak tunggalnya Hajar. Ishak juga anak tunggalnya Syarah. Jadi tidak ada yang salah dengan kitab kami. Kan perintahnya ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi, yaitu Ishak. Apa yang salah? Kan Ishak itu anak tunggalnya Sarah. Gila apa betul? Sarah apa Sarah? Sarah, gitu. Kan koriru ya mesti. Koriru sanes rariru. Ada juga yang mengejar rariru ya. Boleh mau pakai Sarah, mau pakai Soro, pakai ini Soro namanya. Jadi orang-orang Kristen Pak, caranya ngelesnya begitu. Ismail anak tunggal bagi Hajar. Ishak juga anak tunggal bagi Sarah. Jadi tidak ada yang salah ketika Allah berfirman, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Anak baik mana? Yang apa jawaban? Ismail anak tunggal Hajar. Ishak juga anak tunggalnya Sarah. Jadi Ishak di dalam kejadian itu tidak keliru. Apa jawabannya? Gampang dong. Yang dikongkon yang bela itu Sarah atau Ibrahim? Yang menerima perintah siapa? Ibrahim. Ambillah anakmu yang tunggal. Jadi anak tunggal bagi Ibrahim. Artinya Ibrahim belum punya anak yang lain. Hanya satu anak Ibrahim waktu itu. Nah, Ibrahim kan nggak tahu mana. Oh, yang berdasarkan teori. Jadi yang diperintahkan oleh Allah, ambil anakmu yang tunggal, Ibrahim. Artinya waktu perintah ini turun, anak Ibrahim masih satu orang. Ketika kemudian Nabi Ibrahim punya 2 orang anak, maka yang disebut anak yang tunggal itu yang masih satu itu logikanya adalah anak yang lebih tua. Siapa anak yang lebih tua? Ismail, bukan Ishak. Mau bukti dalam kitab sampean Dewi, buka kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Di handphone ada yang punya aplikasi Pak kita? Gak apa-apa sekali-kali daripada bilingan tinggal baca di situ. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 16 berbunyi, ketika Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Catat ya. Ketika Ismail lahir, usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Menurut kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Kemudian sekarang buka kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Ketika Ishak lahir, usia Ibrahim 100 tahun. Artinya Ismail 14 tahun lebih tua daripada Ishak. Ismail 14 tahun lamanya menjadi anak tunggal Ibrahim sebelum lahirnya Nabi Ishak. Makanya ketika Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal, mestinya tanpa nama di situ. Karena Nabi Allah Ibrahim ini manusia yang cerdas, bukan manusia yang on beliau ini. Tidak ada satupun Nabi dan Rasulullah itu yang tidak cerdas. Semua Nabi dan Rasulullah itu faham. Gak ada Nabi dan Rasul itu yang memiliki sifat goblok. Termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Ini manusia yang cerdas. Jadi kalau Allah berfirman, ambil anakmu yang tunggal, Nabi Allah harus ngerti, Nabi Allah Ibrahim siapa yang dimaksud. Karena waktu itu masih satu orang anak beliau, yaitu
Justru kalau ada tambahan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Nah ini perlu dipertanyakan. Jadi Nabi Ibrahim itulah anak apa Gusti Allah? Anak tunggal kok masih ada nama Ishak. Jadi Ishak ini sisipan. Ini bukti bahwa Alkitab itu sudah mengalami pemalsuan. Apa tujuannya mereka menambahkan Ishak di situ? Bukan nanti kitab Kejadian lagi masih berada dalam satu kitab Kejadian di Perjanjian Lama pasal 22 ayat yang ke 17 atau 18 saya lupa. Tapi intinya begini bunyinya, dari anak yang kamu korbankan ini Ibrahim, dari anak yang hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim ini, seluruh dunia akan diberkati. Artinya apa? Ini ujian keimanan pada Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah. Wa idibtala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim diberi ujian oleh Allah dengan beberapa ujian. Fa'atammahun, dan Nabi Allah Ibrahim lulus. Ujian terberat bagi Nabi Allah Ibrahim adalah ketika diperintahkan menyembelih anaknya Ishak. Tapi karena Nabi Allah Ibrahim lulus dalam ujian itu, anaknya diselamatkan oleh Allah. Allah berikan kabar kepada Nabi Allah Ibrahim, dari keturunan anak ini Ibrahim nanti seluruh bangsa di dunia akan diselamatkan.